episode kali ini. Mungkin kalian sudah membaca judul yang ada di thumbnail podcast atau di YouTube dan TikTok. Kita akan membahas tentang sosok hantu lagi yang bernama Wewe Gombel. Wewe Gombel ini yang saya tahu pasti wanita ya, karena sudah terkenal sekali sosok ini, hampir sama seperti kuntilanak, tapi yang ini mungkin tuh lebih agresif nggak ya? lebih agresif mungkin ya, iya. atau lebih kayak ibu-ibu, Iya. ya. lebih vulgar. Lebih vulgar. Karena Karena serem ya. katanya nggak pakai baju ya, Iya. katanya ya. Tapi konon juga mirip-mirip ya, berbusana seperti ya, layaknya kuntilanak ya. Iya. Cuman bedanya ini Wewe Gombel ada beberapa yang Nggak ciri-ciri yang membedakan dari kuntilanak ya. Mau langsung dibahas saja atau gimana? Langsung dibahas otomatis. Oke, Dibahas siap. saja, monggo dibahas langsung sama Kijon sama Mas John, dibahas, monggo Mas, sumber-sumbernya dibacakan. Seperti biasa, sumber yang kita ambil itu dari Wikipedia. Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak. Konon, anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perilakunya kepada anak sampai mereka sadar. Menakuti orang tua si anak. Ya, Oke. bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Jadi Wewe Gombel itu menculik anak itu biar orang tua si anaknya itu sadar. Ya, seperti itu. Oh, baik ya sebenarnya. Oke, lanjut Mas. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa itu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Diciptakan. Ya, seperti ya kayak mitos-mitos itu loh, Mas. Oh, biar sebelum maghrib udah pulang gitu mungkin ya. Ya, tidak berkeliaran di malam hari anak-anaknya. Tapi makhluknya ada beneran ya? Diceritakan memang seperti itu, Mas. Oke. Lanjut aja Mas. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Oke, saya nggak komentar saja. Ya, monggo lanjut aja. Nama Wewe Gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya, anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga, tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang tua. Cerita tentang adanya sosok Wewe Gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok Wewe Gombel. Berarti tambah-tambahin gitu ya. Kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Konon katanya Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Dahulu banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Untuk sumbernya yang pertama itu ya dari Wikipedia Mas. Ya, dari Wikipedia menerangkan seperti itu. Berarti sosok ini itu memang sudah ada atau diciptakan sih sebenarnya. Tadi kan ada kata-kata
wewe gombel ini diciptakan untuk bla 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 gitu. Berarti memang udah ada dulunya, terus dihiperbola buat anak-anak biar nggak main malam, atau ini diciptakan dengan sengaja tanpa ada makhluknya atau gimana ya? Kalau dilihat dari ceritanya sih memang untuk si makhluk ini memang sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Nah, terus untuk ya masyarakat Jawa Zaman dulu. Menggabungkannya dengan mitos-mitos lah Mas, agar anak-anak yang susah dibilangin itu menjadi nurut dan takut kepada sosok tersebut. Kayak dulu kita ya, main-main. Oh Mas Andi diculik ini, diculik itu, ya. Mungkin kayak gitu juga ya. Ke bawah sampai sekarang mungkin ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah jarang ya. Kalau sekarang, maksudnya kertakan seperti itu kayaknya udah jarang. Sekarang kan karena anak-anak zaman sekarang udah pinter-pinter semua. Di kertaknya nggak boleh main HP ya, baru nurut ya. Juga dengan alasan seperti itu mereka udah nggak takut sekarang Mas. Iya. Ada sumber lagi Mas tentang sosok apa ini namanya? Mbak ya, Mbak Wewe Gombel ini. Bisa mbak, bisa ibu, bisa nenek. Iya, mungkin Wewe Gombel aja lah. Nggak usah pakai predikat. Oke. Untuk sumber yang kedua ini dari merdeka.com. Dalam banyak literatur, terutama pencarian di situs internet yang didukung cerita tutur masyarakat, Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon, sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikan anak. Karena tidak bisa memberikan anak, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Jadi penampilannya gembel lah ya, seperti orang gila pada umumnya. Rambutnya acak-acakan gitu ya. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi Wewe Gombel. Setidaknya cerita itu ditulis dalam buku 666 Misteri Paling Heboh Indonesia dan Dunia yang ditulis tim pustaka horor. Itu berarti itu tabloid ya mungkin ya, majalah ya. Dalam cerita tutur masyarakat, hantu Wewe Gombel juga diceritakan suka menculik anak kecil yang sedang bermasalah dengan orang tuanya. Ya kayak tadi ya, kayak sumber Wikipedia tadi ya. Dia bakal menculik anak dan menyembunyikannya, lalu menakut-nakuti orang tuanya. Setelah orang tuanya tersebut sadar bahwa apa yang dia lakukan pada anaknya salah, baru Wewe Gombel akan melepaskannya. Jadi masih ada keterkaitan dari sumber yang pertama dengan sumber kedua ini. Oke. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Berarti satu sumber mengatakan, semua sumber mengatakan semua dari Bukit Gombel itu di Semarang ya. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Berarti masih sekitaran Jawa Tengah saja. Masih di sekitar Jawa Tengah. Ciri khas dari Wewe Gombel atau Kolong Wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar dan menjuntai seperti buah pepaya. Gandul ya, gandul. Ya. Jangan dibayangkan terlalu dalam. Jangan. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel akan diberi makan tai, tokai, atau kita sebut saja dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa si anak akan disuapin secara paksa. Terkadang, anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Oke, lucu ini terus. Tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun
bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan tersebut. Hmm.